Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Umar Hamzah SPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Bawang. Yang terhormat yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bawang. Yang berbahagia Ibu Anastasia Sabila Bilni selaku calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul di sini pada hari Kamis 19 Januari 2023 untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari Wakil Kepala SMP Negeri 1 Bawang kepada Bapak Umar Hamzah SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukur ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Ibu Anastasia Sabila Bilni selaku calon guru penggerak, Ibu Bapak guru yang hadir pada acara pada siang hari ini. Pertama, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat-Nya lah kita pada siang hari ini bisa berjumpa, bertemu dalam suatu majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada uswatun hasanah kita, contoh teladan baik kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, berbahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam suatu majelis ilmu di mana di antara kita yaitu Ibu Anastasia Sabila Bilni selaku calon guru penggerak hari ini mengadakan kegiatan aksi nyata dengan judul budaya positif. Maka agar acara ini membawa manfaat, agar acara ini menambah ilmu kita, maka mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya, kita ikuti dengan segala keikhlasan kita, sehingga kita harapkan acara hari ini nanti bisa berlangsung dengan lancar. Kemudian ada tujuan yang lebih besar lagi selain hal tersebut, bahwa dengan adanya guru penggerak ini nanti kita harapkan dunia pendidikan di SMP Negeri 1 Bawang khususnya
akan menjadi lebih maju, menjadi lebih diminati oleh masyarakat karena kita bisa menyuguhkan suatu kualitas mutu pendidikan yang baik. Dan hal itu mustahil terlaksana kalau di antara kita tidak bersungguh-sungguh di dalam menyajikan mutu pendidikan kepada anak-anak didik kita. Ibu, Bapak yang saya hormati, selanjutnya pada pertemuan ini nanti kita mari ikuti dengan segala fokus, kemudian ini nanti pasti akan menambah ilmu bagi kita, dan dari pihak sekolah mendukung acara ini dengan harapan Ibu Anastia Sabila ini nanti selanjutnya bisa lulus menjadi guru penggerak dengan salah satu langkah yang harus ditempuh hari ini, yaitu kegiatan aksi nyata. Demikian Ibu Bapak yang kami sampaikan. Atas segala kekurangan, kekhilafan saya dalam menyampaikan sambutan ini, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Demikian sambutan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Umar Hamzah SPD atas sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yaitu pemaparan materi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Anastia Sabila bin MBD. Kepada Ibu Anastia Sabila bin MBD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Umar Hamzah SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam kegiatan saya hari ini yaitu aksi nyata. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini Allah beri kesempatan untuk kita semua berkumpul dalam kegiatan aksi nyata. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin berdiri ya, agar lebih dekat begitu dengan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan aksi nyata terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu mengenai budaya positif. Tapi sebelum memateri, saya ingin mengajak Bapak Ibu bermain games terlebih dahulu, biar lebih semangat ya, yang lebih ceria, biar nggak lemes. Ini kan jam-jam lemes ya, jam-jam siang mengantuk dingin, apalagi situasi seperti ini. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu, kita games terlebih dahulu. Bisa berpasangan dua-dua Bapak Ibu, silakan berpasangan dua-dua. Bu ya, media bisa dengan beda ya, perempuan ya, silakan bisa berpindah ke beda. Sementara aja buat ini. Nanti pada oh iya, oke, permainannya adalah berpasang-pasangan.
Iya, kita karena betul. Strategi punya konsentrasi. Artinya kalau tidak terpukul berarti yang terpukul menang. Begitu, oke? Bisa. Angka 1 artinya tangan paling atas pindah ke angka 2 tangan paling bawah pindah ke angka 3 tangan paling atas bawahnya yang harus langsung pindah. Kalau pindah kita ketemu tangan sendiri ya langsung kayak gini. Siap, oke, siap. Gak usah, sudah sampai di situ. Jangan turun lagi. Jadi 2 langsung. Gak usah pindah lagi. Melanjutkan. Langsung. Gak usah pindah. 2. Kalau sampai 3 langsung dibangun ya. 1. Sepertinya kalau itu aku memikirkan suatu hal. Konsentrasi. Beneran ya. 1. 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Siapa yang konsentrasi ke? Jangan pikirkan istri di rumah atau gimana saja. 2. 3 dengan seseorang yang harus taat dengan
disiplin dapat membuat seseorang untuk menggali potensi yang dimilikinya untuk mencapai sebuah tujuan. Karena seseorang punya disiplin, jadi mereka punya tujuannya ingin apa. Karena saya mampu, saya mau punya tujuan karena diri sendiri. Kemudian disiplin juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri kita. Bagaimana seseorang itu mengontrol diri kita dengan perilaku lain. Contohnya misalnya, ketika kita dalam keadaan bahaya, apa yang kita lakukan? Oh, saya tidak perlu mendekat. Tapi bukan besar, karena kemudian yang ketiga, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Segala sesuatu yang dilakukannya, artinya dia berani tanggung jawab. Kita beri contoh sebagai seorang siswa. Seorang siswa atau seorang murid yang berangkat pagi dikarenakan yang pertama karena dia ingin berangkat pagi, itu namanya disiplin positif. Tetapi jika siswa ingin berangkat pagi karena takut dihukum, artinya dia belum memiliki disiplin positif yang intrinsik. Karena takut dengan hukuman. Mari kita lihat penjelasan selanjutnya tentang motivasi. Segala sesuatu hal yang kita lakukan tentu ada alasannya, tentu ada tujuannya. Alasannya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yang bisa sebutkan, kita melakukan suatu hal karena ketidaknyamanan atau karena hukuman. Contoh sebagai guru saya mendapatkan undangan MGBK misalnya. Awalnya mungkin saya berangkat karena saya takut dihukum, enggak berangkat. Itu alasan pertama. Contoh seperti ini tadi, karena berangkat pagi bukan karena dia ingin, tapi karena dia takut dihukum. Kita perlu tahu apa alasannya. Yang kedua, level naik lagi. Ini adalah level merendah motivasi seseorang karena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Artinya, ketika kita melakukan suatu hal, contohnya ingin MGMP biar dilihat rajin. Kita membuat media biar dilihat rajin, dipuji guru lain. Anak ingin berangkat pagi biar dipuji wali kelas. Bagus ya kamu berangkat pagi. Anak memiliki motivasi sendiri. Itu level yang kedua. Level puncaknya adalah level memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Saya berangkat pagi bukan karena saya biar gak dihukum. Saya berangkat pagi bukan karena saya ingin dihargai oleh guru lain, bukan karena disiplin. Karena berangkat pagi itu adalah suatu tujuan saya, tekad saya. Inilah PR kita, Bapak. PR kita bagaimana caranya menyembuhkan anak agar melakukan suatu hal bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, tapi karena ibadah saja. PR semuanya, saya pun begitu Bapak Ibu. Masih banyak hal yang dilakukan dikarenakan yang kedua, dia dapat pujian, dia dapat penghargaan dari orang tua. Harus kita beralih ke motivasi ketiga. Itu adalah kunci disiplin. Seringkali ketika kita menemukan anak yang salah, kemudian kita hukum. Apakah kita dapat menjamin dengan hukuman tersebut anak akan berubah disiplin? Tidak. Yang ada rasa takut dengan diri kita, yang ada rasa dendam dengan diri kita. Itu timbul. Kemudian kalau yang penghargaan, ketika kita sering sekali memberikan penghargaan, contohnya misalnya memberikan 1 coklat, 2 coklat, atau selalu memuji-muji, akan ada pihak lain yang merasa tersakiti kalau tidak pernah dipuji. Karena dibantu yang bagus hanya 1, 2, 3. Dan anak yang selalu dipuji akan mengharapkan imbalan seperti itu terus. Dan apabila tidak, rasa kecewanya itu akan lebih mudah untuk turun. Karena selalu ada. Makanya PR-nya di motivasi ketiga ini. Bagaimana cara membangun motivasi, disiplin, karena diri kita sendiri sadar. Begitu. Selanjutnya Pak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, dalam menumbuhkan motivasi intrinsik itu ada yang harus kita penuhi sebagai manusia. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi semuanya. Yang pertama, tentang bertahan hidup. Contoh
contoh rumah, makan, pakai. Setiap hari kita memenuhi itu kan. Siap dulu pengen dari free apa ya? Ayam goreng. Mas, ayo pengen masak bakso. Itu pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Pakaian. Nah, lalu bagaimana jika kebutuhan bertahan hidup tidak terpenuhi? Artinya apa? Pasti akan muncul masalah baru. Pamer enak, jengkel, marah, berlaku tak muncul, menuntut sama orang lain, emosi sebarangnya. Tuh, itu yang pertama, bertahan hidup, rumah, papan, pakaian, ekonomi, keuangan beda deh. Dulu saya waktu SMP diajari nih, kebutuhan pokok, primer, Anda diajari, Pak, itu juga ada. Itu pertama. Kemudian tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu baik. Seringkali ketika kita berhadapan dengan orang lain yang ingin kita, orang lain memberi kita kasih sayang, ternyata orang lain itu tidak memberikan kasih sayang yang kita inginkan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Patah hati, marah. Betul. Sadar kita butuh itu ya. Kita butuh disayangi orang lain. Ketika kita butuh disayangi orang lain, juga kita perlu dong menyayangi orang lain. Begitu dengan murid, Bapak Ibu. Murid butuh kasih sayang kita. Terkadang ekspektasi murid ketika sampai ke sekolahan ingin sekali disayangi oleh guru dan sebagainya. Ternyata tidak semua kita lain. Tidak terpenuhi kasih sayangnya dengan guru. Muncullah perilaku baru. Itu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tentang kebebasan. Kebebasan ini adalah anak diberikan hak untuk memilih. Saya pun seringkali mengatur banyak hal. Kamu ini ya, ini tidak sesuai. Contoh, kamu ikut expo tarian dan dia tak mau, saya paksa. Anak butuh kebebasan. Bu, saya pengen belajar ini, tolong beri kesempatan. Bu, saya ingin belajar ini. Kebebasannya tidak terpenuhi. Akhirnya berubah lagi. Begitupun dengan kita. Ketika kita sudah diberikan sebuah pekerjaan, banyak hal-hal yang dibatasi. Rasanya gimana, Bapak Ibu? Jengkel ya rasanya, nggak mau dikerjain aja. Ada fasenya bagaimana kita memberikan orang lain untuk memilih. Bukan hanya tentang kita saja yang memilih. Itu tentang kebebasan. Kemudian adalah tentang penguasaan. Tentang penguasaan ini adalah kemampuan diri kita sendiri yang perlu diakui oleh orang lain. Oh, saya mampu, saya punya kemampuan tidak. Terkadang kita sering sekali disepelekan dengan orang lain. Padahal kemampuan yang kita miliki perlu Bapak Ibu yang namanya apresiasi. Bukan hanya mencari jelek-jeleknya saja. Dan yang lain adalah kesenangan. Kesenangan ini sering kita cari melalui apa satu? Wisata,
videonya saya persiapkan terlebih dahulu. Berikut ini akan ditampilkan 5 posisi kontrol seorang guru apabila menghadapi anak yang bermasalah. Kira-kira nanti kita lihat di manakah posisi kita yang sering kita lakukan. Mari. Atau monitor dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi anak-anak yang terlambat, apa yang kita lakukan sebetulnya? Ini adalah posisi guru sebagai pengukur. Saya juga mau. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Jiwa sekali ya. Kamu sih kamu tidak selain. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kamu sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Bu adalah 1. Posisi penghukum. selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lagi bu? Berani-beraninya jawab. Di sini sudah terlambat, tidak ada relasinya antara hukuman dan terlambat. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat,
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua ini membuat anak menjadi merasa bersalah. Kata-kata yang dikeluarkan membuat anak merasa saya yang salah, bukan guru saya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa kalian itu Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Kita semua itu ya, Naren, kamu suka ya kalau ibu kata bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Siapa yang di posisi teman? Tentunya saya juga. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan diri kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab Seperti besti yang identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau tingkatan keempat. Naren, Sepertinya pengalaman ya Pak, tokohnya itu mengalami semuanya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan ini posisi yang paling diharapkan. Semuanya itu proses di Bapak Ibu dari tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Naren! Kalau SMS yang kayak Barok, Selamat pagi Bu. Bisa, Naren? Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. baik Bapak Ibu, jadi tadi ada 5 posisi kontrol. Jika kita lihat di posisi kontrol 5 memang sulit ya Bapak Ibu. Jika anak langsung, oh saya akan begini, saya akan begini. Langsung misalnya Barok itu, saya tidak akan terlambat Bu, saya besok akan bangun jam 4 subuh, langsung gitu kan. Saya akan berangkat. Lalu, nah hubungannya gimana? Hubungannya biar anak bisa seperti itu adalah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Motivasi tingkat 3 tadi. Apabila anak telah mencapai motivasi intrinsik yang ketiga tadi, secara otomatis ketika anak melakukan masalah, dia akan mampu mengurai apa yang akan dilakukan. Tentu ini bertahap Bapak Ibu. Begitu juga saya. Apalagi saat ini saya dan Pak Wadi gitu ya Wadi, guru BK menangani masalah anak. Sering sekali anak tidak berpikir untuk apa solusi yang akan diterapkan. Nah kalau di dalam BK sering kita kaitkan dengan teori kepribadian. Itu pendekatan yang harus dilakukan. Dan seringkali kita tidak hanya 1 kali bertemu langsung jadi gitu. Perlu 2-3 pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini menceritakan adalah membandingkan antara hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir adalah yang tadi restitusi. Bisa di next slide. Nah ini restitusi. Pilihan Bapak Ibu ketika anak-anak menghadapi masalah, Bapak Ibu perlu melakukan yang namanya restitusi, bukan lagi hukuman ataupun konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Anak diajak berpikir apa yang harus dilakukan. Setelah anak mendapatkan masalah, kemudian kita hukum contohnya, kita berikan konsekuensinya itu apa? Anak merasa perlu kembali ke kelasnya. Anak sudah merasa saya dicap jelek,
langsung semua orang tahu. Akibatnya anak jadi malas bersekolah. Selanjutnya Pak Jubri. Nah, ini dia perbandingan. Hukuman adalah kita yang menentukan. Betul tidak Bapak Ibu? Bukan anak yang menentukan, kita yang menentukan hukuman. Contoh bawa topi, kamu harus ke sana. Konsekuensi sudah ada peraturan lebih dari awal. Kalau nggak bawa topi, kamu harus apa? Aku tahu. Kesepakatan antara anak dan guru. Sedangkan restitusi ini adalah ketika kita di awal kelas Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian anak diajak mengingat keyakinan kelas apa yang dibuat. Contoh keyakinan kelas misalnya seperti di Pak Umar, disiplin dalam membuang sampah. Itu contohnya yang pertama. Jadi ketika anak melakukan kesalahan buang sampah, dia tahu apa yang harus dilakukan tanpa disuruh oleh guru. Kalau yang konsekuensi ini sudah ada hubungannya apa? Kalau restitusi berbedanya adalah anak sendiri yang mengusahakan apa yang dilakukan. Sangat berbeda. Selanjutnya Pak Jubri. Selanjutnya Bapak Ibu, saya telah melakukan praktek segitiga restitusi. Contohnya yang pertama yaitu adalah anak yang tidak memakai topi ketika upacara, dan yang kedua contohnya adalah anak yang tinggal. Secara singkat, bisa dibuka videonya di YouTube. Video ini saya buat ketika liburan sekolah tahun ini. Saya ini bersama Ani. Ani ya, kok di situ sendiri? Bukan sama. Ketika menemukan anak bermasalah, kita ajak berdialog terlebih dahulu. Apa alasan anak tidak membawa topi? Langkah pertama adalah dengan menstabilkan emosi terlebih dahulu. Anak ketika mendapatkan pelanggaran pasti emosinya akan naik turun. Nah, gimana kondisi kita untuk agar anak bisa tenang terlebih dahulu agar mampu menceritakan apa kesalahannya. Diusahakan agar anak tahu apa kesalahannya tanpa dengan salah. Kamu berarti, tapi anak sendiri yang berpikir, oh saya salah ya. Baru kita mengulangi, oh kesalahan kamu ini ya. Lalu baru kita ajak untuk apa yang sudah dilakukan dalam pelanggaran tersebut. Jadi begitu Bapak Ibu dalam prakteknya untuk segitiga restitusi. Intinya pada prinsip ini adalah ketika kita menemukan anak bersalah, ada opsi yaitu yang pertama penghukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Diharapkan Bapak Ibu guru bisa mempraktikkan restitusi ini sehingga anak lima kebutuhan dasarnya akan terpenuhi, mampu meningkatkan motivasi intrinsiknya. Begitu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya atau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Agar lebih jelas lagi barangkali, silakan Pak Gilang. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Masih bertanya terhadap narasumber berkaitan dengan posisi kontrol tadi. Bagaimana ketika siswa seperti kasus yang sudah dipaparkan, dalam guru menerapkan posisi kontrol bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita terapkan sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan yang pernah saya alami, bahwa tidak semua siswa dapat berkomunikatif seperti contoh yang dipaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, kira-kira Pak Gilang kalau lima kontrol itu pada posisi apa? Baik, Ibu. Dalam 5 kontrol tersebut, mungkin saya biasanya sebagai langkah awal saya memberikan posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Namun terkadang siswa tersebut, ketika saya berada di posisi teman, nilai besoknya lagi dia masih mau mengulangi kembali, sehingga saya mengubah ke posisi 1 sebagai posisi pendukung. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Gilang. Jadi begini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol itu adalah level dari diri Bapak Ibu. Level 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 5 level ini tentunya seringkali kita menggunakan level 1, level 2, 3, 4, dan 5. Dalam penjelasan ini, keempat selain manajerial, apabila kita lakukan ada pengaruh besarnya menjadikan anak tidak menjadi satu mandiri dan mampu mengubah perilakunya dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Contoh, tadi Pak Gilang yang pertama menggunakan posisi 3 yaitu sebagai teman. Selanjutnya posisi 1 sebagai pemukul. Saya tanya kembali, tujuan Pak Gilang hanya pada anak agar tidak berperilaku hal yang sama, atau sampai pada tujuan agar anak memiliki keyakinan dalam hati tidak melakukan karena untuk diri sendiri. Artinya, ketika anak dalam hubungan masih, dalam teman masih, berarti motivasi anak intrinsik belum tumbuh. Dia melakukan sebagai teman karena dia Pak Gilang melakukan sebagai pemukul, dikarenakan dia tidak melakukan karena takut, bukan karena diri sendiri. Itu yang perlu disampaikan. Yang penting adalah ketika kita melakukan tujuan, bukan hanya berdasarkan anak tidak melakukan hal itu lagi, bukan hanya karena tidak melakukan kesalahan itu lagi, tapi justru pada tujuan. Tujuannya adalah bukan hanya fase tidak terlambat saja. Oke, saat ini anak tidak akan terlambat karena dia takut dihukum di depan. Besoknya dia melakukan kesalahan yang lain. Contoh, tidak ikut pelajaran. Kalau tidak dapat tidak ikut pelajaran, belum ada hukuman yang tertentu yang berbadan masuk. Bukan karena kenapa harus manajerial? Karena di posisi manajerial anak sudah tumbuh motivasi intrinsik. Apapun permasalahan anak, dia akan dipikir kembali saya dan terjadi tidak pernah melakukan ini akan berpikir bagi saya. Bukan karena oh saya nanti dihukumi, oh saya nanti dapat penghargaan nih. Jadi kita kembalikan lagi ke motivasi anak. Memang perlu bertahap lagi. Saya pun tidak serta langsung pada manajemen. Ada pendekatannya. Saya sering sekali pada posisi bersalah. Sering sekali membuat anak pada posisi bermasalah. Bersalah. Ketika saya, oh kayak gitu ya nak, nanti kamu gak pernah salah sama dirimu. Kamu pengen ya udah gak apa-apa. Nah, akhirnya kan dia pasti akan membuat kalimat yang lembut ya. Gak gitu bu, gak gitu. Cuma karena kasihan loh. Besok di SMA punya masalah lagi, beda lagi. Tapi sejak SMP kalau udah punya motivasi intrinsik, mau masuk jam 6, jam itu, peraturan apapun, sampah dan sebagainya pasti sudah. Karena tahu oh ini kebersihan, oh ini gitu. Karena sadar mau di sekolah, di pesawat, dimanapun kalau sudah terlatih untuk atas disiplin, kebersihan, siap nggak ketemu siapa-siapa sudah. Nah, PR kita yang depan adalah menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut. Dengan cara apa? Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih banyak Pak Gilang. Ya, mungkin dari waktu yang lain ada lagi. Cukup. Baik, alhamdulillah terima kasih.
pemaparan materi yang disampaikan Ibu Guru dan tanya jawab sudah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan Bu Guru tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anakku semuanya, kali ini Bu ini akan mengajak kalian semuanya untuk membentuk atau membuat yang namanya keyakinan kelas. Sudah saya persiapkan untuk papan tulisnya membuat keyakinan kelas kita hari ini. Nah, petunjuknya adalah nanti setiap anak Bu ini akan membagikan satu lembar sticky note, satu anak satu lembar sticky note. Kemudian silahkan kalian tuliskan di sini. Apa kata-katanya adalah kata-kata positif yang harus kalian lakukan di kelas ini. Contoh, 1, berbahasa yang sopan. 2, misalnya senyum dan ramah dengan teman contohnya, dan lain sebagainya. Bukan kata-kata misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Itu kan kalimat larangan ya, tapi diubah kalimat positif. Kalau misalnya dilarang buang sampah sembarangan, kalimat positifnya adalah membuang sampah dengan tertib. Bisa dipahami? Contoh lagi misalnya tidak boleh mengejek teman. Itu jangan kayak gitu tulisnya. Tapi tulisannya adalah berbuat baik dengan teman, berbahasa yang sopan dengan teman. Jadi perilaku positif yang ditulis. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Nanti setelah kalian tulis di sini, jadi satu anak satu hal saja. Setelah ditulis di sini, nanti kita tempelkan, kita baca bersama-sama dan kita sepakati bersama. Tujuannya untuk apa keyakinan kelas ini? Untuk panduan kita selama pembelajaran atau layanan selama ini. Jadi biar ingat, oh saya harus berperilaku sopan, saya harus berbicara baik dengan teman, dengan guru. Gitu ya nak ya. Saya akan bagi, minta tolong bagi satu-satu. Silahkan ditulis di sini. Bisa minta tolong dibagikan. Minta tolong dibagikan ya. Baik, silakan kalian semua untuk bisa menempelkan keyakinan kelas yang kalian buat di papan tulis ini. Urut ya satu-satu biar tidak berantakan. Gitu, oke? Siap? Siapa dulu angkat tangan? Oke, silakan ditempelkan. Bebas di mana saja boleh tempel. Oke. Silakan lanjut langsung. Keyakinan kelas?